Halo guys, welcome to podcast cerita horor. Sebelum kita ke cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jadi aku bakal lanjutin podcast dari akun Instagram @ceritahororjogja yang judulnya cerita tentang hal yang masih mengganjal. Oke, kita langsung aja ya. Begitu Bu Marjina selesai bicara, ada juga salah seorang tetangga bernama kita sebut saja Bu Wanti yang menceritakan pengalaman suaminya di depan kami. Jadi ceritanya, beberapa malam yang lalu suami Bu Wanti ini tengah tertidur di pos ronda sendirian saat sedang piket ronda. Beliau kebetulan kebagian jaga pos sementara teman-temannya yang lain berkeliling kampung untuk patroli. Saat tengah tertidur, suami Bu Wanti ini merasa ada yang menggoyang-goyangkan kakinya, layaknya orang yang membangunkan tidur. Tentu saja beliau berpikir mungkin itu temannya yang baru selesai patroli. Namun betapa kagetnya beliau ketika bangun dan melihat yang di hadapannya itu adalah sosok Bu Marno. Namun anehnya sosok Bu Marno ini hanya terdiam menatap beliau. Kontan saja beliau berlari, ketakutan dan segera pulang ke rumah. Akhirnya aku beserta ibu-ibu kampung pun membubarkan diri karena dirasa gosip sudah selesai. Di dalam hati, aku masih setengah tidak percaya mendengar cerita para ibu-ibu sejak kemarin. Tetapi setengahnya juga aku percaya, karena aku yakin tiap manusia memiliki sosok pendamping yang mana akan menyerupai sifat-sifat manusia yang ia dampingi. Bahkan saat manusia itu sudah meninggal. Dan malam berikutnya, ternyata tibalah giliranku yang didatangi oleh sosok Bu Marno. Kejadiannya saat malam hari, aku tengah tertidur pulas, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu rumah kosku. Awalnya aku mendapatkan ketukan pintu di tengah malam. Karena takut, aku memilih untuk mendiamkannya dan tetap berada di kamar. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba terdengar suara-suara yang manggil namaku. Ya, suaranya memang jelas dan aku hafal kalau itu suara seperti almarhum Bu Marno. Mungkin karena didorong rasa penasaran, aku pun keluar kamar dan membuka pintu. Aku mengumpulkan segenap keberanian karena toh sebelumnya aku sudah melihat banyak hal-hal aneh. Dan benar saja, dari kejauhan tampak sosok seperti Bu Marno itu berdiri di pojok gang kampung. Sosok itu tampak terlihat jelas di pojok gang yang cukup terlihat dari depan tempat kosku. Walaupun jaraknya cukup jauh, gak tahu kenapa aku bisa mendengar sosok itu berkata dengan jelas di telingaku, yang artinya aku masih ada yang mengganjal. Entah mengapa rasa takutku berubah menjadi rasa iba. Karena didorong oleh rasa penasaran, aku pun berlari menghampiri sosok itu. Namun sosok itu justru lari ke arah gang. Oh maaf, bukan lari, tapi setengahnya seperti melayang. Ku kejar sampai ke sisi gang lain yang gelap. Namun aku kaget setengah mati ketika kulihat di sudut gang yang tampak adalah sosok ular berkepala manusia. Namun kulihat sekilas, wajahnya bukanlah wajah dari almarhum Bu Marno. Sosok itu tampak menyeringai kepadaku dalam keremangan cahaya
gang sempit. Aku yang kaget ketakutan pun segera menghentikan niatku dan berbalik lari masuk ke dalam kos dan langsung masuk ke kamar. Dan di dalam kamar, aku masih mendengar suara panggilan-panggilan yang mirip dengan suara Bu Marno semasa beliau masih hidup. Berkali-kali pula suara itu mengatakan kalau ada hal yang masih mengganjal. Tapi ketika aku tanya balik, suara itu tidak menjawab dan aku pun tidak tahu apa yang dimaksud. Aku baru bisa tidur nyenyak saat sayup-sayup azan subuh terdengar. Keesokan harinya, aku mendapat kabar bahwa ternyata semakin banyak warga kampung yang bercerita kalau mereka didatangi sosok yang menyerupai Bu Marno. Dan malam-malam berikutnya, aku memilih untuk meminta teman satu kosku tidur bersama di kamar agar aku lebih tenang. Dan suara-suara panggilan yang sama itu tetap terdengar dalam beberapa malam berikutnya. Tapi ketika aku tanya balik, suara itu tidak pernah menjelaskan hal apa yang masih mengganjal. Jadi, aku terjebak di antara rasa ketakutan dan rasa iba. Hingga pada suatu hari, warga kampung yang resah pun segera berkumpul bersama dengan para pengurus kampung untuk membahas hal ini. Dan kebetulan juga ada sesepuh di kampung yang merupakan abdi dalam dari Keraton Yogyakarta. Pengurus kampung memutuskan untuk mengambil tindakan karena banyak warga yang resah mengaku dihantui oleh sosok yang menyerupai Bu Marno. Gangguan juga bermacam-macam, tapi yang paling sering adalah suara-suara panggilan serta sosok itu mengetuk pintu di malam hari untuk meminjam raket. Aku agak lupa apa yang warga kampung bicarakan sebagai solusi detailnya. Tetapi yang jelas setelah itu para pengurus dan sesepuh kampung segera mendatangi rumah almarhum Bu Marno. Dan mereka juga terkejut karena sang anak ternyata sudah mengungsikan diri beserta keluarganya dari rumah itu. Saat Bu Marno masih hidup, mereka tinggal menempati rumah Bu Marno sekaligus merawatnya. Setelah dihubungi lalu bertemu sang anak, ternyata sang anak juga memiliki pengalaman yang membuat merinding. Oh iya, perlu diketahui, jadi keluarga Bu Marno ini sebenarnya masih menganut tradisi kejawen yang cukup kental, di mana pada waktu-waktu tertentu mereka membuat sesajen untuk diletakkan di sudut rumah. Waktu beberapa hari setelah Bu Marno meninggal, sang anak melihat sosok menyerupai ibunya itu tengah memakan jenang yang ada di dalam sesajen. Ya, sang anak hanya melihat dalam sekejap, lalu sosok itu menghilang. Tetapi jenang yang dibuat sesajen itu memang terlihat berantakan seperti habis dimakan oleh seseorang. Begitu melihat hal itu, sang anak pun segera berinisiatif untuk membawa istri dan anaknya ke tempat lain atau ngontrak sebelum mereka mendapat gangguan. Dan rumah yang dimiliki oleh keluarga Bu Marno itu pun dikosongkan. Wajar saja warga bingung untuk komplain terhadap keluarga Bu Marno, karena yang bersangkutan tidak terlihat selama beberapa hari. Dan singkat cerita, sang sesepuh kampung yang juga abdi dalam Keraton Yogyakarta itu menyarankan agar keluarga mengadakan ritual khusus agar gangguan yang meresahkan warga itu berhenti. Ritual pun dilakukan secara tertutup oleh pihak keluarga.
didampingi sesepuh kampung tersebut di rumah dan di kuburan Bung Marno tepat 40 hari setelah beliau meninggal. Dan syukurlah semenjak ritual yang dilakukan itu tidak lagi terdengar kabar sosok menyerupai Bung Marno. Aku pun demikian, tidak mendengar lagi suara-suara panggilan di malam hari. Dan aku mulai berani untuk tidur sendiri. Lantas menurut cerita yang aku dengar beberapa waktu setelahnya, konon keluarga Bung Marno ini dahulunya adalah penganut pesugihan, di mana dahulu keluarganya bisa kaya raya secara cepat. Namun secara mendadak pula pada suatu waktu mereka bisa jatuh miskin, dan rumah serta tanah mereka yang demikian banyak habis secara cepat. Begitu yang aku dengar dari gosip para warga. Tetapi terlepas benar atau tidak cerita pesugihan itu, kewajibanku sebagai manusia adalah mendoakan almarhumah agar diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Mungkin sekiranya itu pengalaman yang bisa aku bagikan. Aku kos di tempat itu sekitar 2 tahun lebih lamanya, sebelum aku memutuskan untuk pindah kos di tempat yang lebih dekat dengan kampusku. Oke guys, sekian dari aku. Thank you buat yang udah setia mendengarkan. Sampai jumpa di next podcast cerita horor selanjutnya.